Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nabila Zahra, dan di video kali ini kita akan membahas tentang pagination, penggunaan pagination, search, dan juga filter pada project Bina Desa, yaitu mengenai kebencanaan. Nah, jadi pertama tuh seperti biasa kita aktifkan dulu Laragonnya. Ini udah aku aktifin. Kemudian ini langsung kita buka aja VS Code-nya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang pagination. Nah, pagination itu digunakan untuk membagi data-data, misalnya pada modul warga ini menjadi beberapa halaman gitu misalnya. Nah, yang kalau misalnya pertama pada warga controller. Nah, di sini di paginetnya ini aku buat 12. Jadi saat kita lihat di websitenya. Nah, ini kita di warga dulu. Nah, karena tadi paginetnya itu 12, jadi dia hanya akan memunculkan 12 data saja. Nah, ini disebut dengan pagination. Jadi dia akan membagi setiap halaman itu akan ada 12 data. Jadi misalnya ini yang pertama itu ada 12 data. Nah, bentuk pagination itu seperti tombol navigasi seperti ini. Nah, sini kita ada di halaman pertama. Jadi kalau kita next, dia akan memunculkan 12 data lainnya gitu. Nah, ini kita juga bisa kembali ke halaman sebelumnya dengan previous. Nah, kalau kita tekan lagi sampai next, nah akan ada 12 data lainnya yang muncul gitu. Nah, ini di bagian controller warga. Nah, yang di sini ini ada bagian kodenya. Jadi 12 ini tuh maksudnya tuh 12 data yang jadi per halaman itu ada 12 data yang ditampilkan. Terus di bagian user juga kalau di bagian user ini sama dengan sebelumnya. Nah, paginationnya itu ada 5. Jadi saat kita mengakses user, saya pakai ini dulu. Nah, karena di sini aku buat paginetnya 5, jadi dia hanya memunculkan 5 user saja. Ada Puji sampai Ihsan. Nah, jadi kalau misalnya kita next, dia akan kembali memunculkan 5 data gitu sampai keseluruhan data itu ditampilkan. Misalnya ini di halaman kedua, kemudian di halaman ketiga juga terdapat 5 data lainnya, itu di bagian user. Nah, misalnya di bagian kejadian, ini kita akses dulu. Nah, di bagian kejadian ini itu dia juga ada di bagian bawah. Nah, di sini paginationnya itu adalah 10. Jadi di sini tuh, nah, kejadian sama dengan kita query pagination itu 10. Jadi dia hanya akan menampilkan 10 data per halaman. Sedangkan aku per masing-masing modul itu ada 100 data. Jadi ada sekitar 10 halaman yang isinya 10 data gitu. Ini sekitar next. Nah, ini adalah paginet gitu untuk di kejadian. Nah, itu juga sama dengan posko. Nah, di posko ini juga 10. Nah, terlihat di sini dia yang aku bilang tadi, dia hanya akan menampilkan 10. Jika misalnya kita ubah jadi 5 gitu, dia hanya akan menampilkan 5 data aja. Nah, yang tadinya 10 berubah jadi 5 data aja yang muncul. 1, 2, 3, 4 sampai 5. Yang menampilkan 5 dari 100 data posko. Begitu juga kalau kita next kan terus sampai habis 100 data. Nah, itu sekian untuk paginet. Nah, setelah paginet itu ada yang namanya search. Nah, kita ulang lagi dari warga. Nah, jadi search itu kita bisa mencari
misalnya di warga, kalau di warga itu, nah ini bentuknya kita bisa mencari nama, nik, nomor telepon ataupun alamat dari masing-masing warga di sini. Misalnya kita cari yang berawalan misalnya siapa ya, misalnya kita cari Dipa gitu. Nah kalau diterapkan, nah ini entah apa ada juga. Karena ini tidak lengkap, jadi karena aku cuma mengetik Dipa aja, jadi yang muncul itu ada yang muncul karena namanya Dipa, ada juga yang muncul karena dari alamatnya DS Dipa Tiukur. Nah jadi mungkin ini masih akan aku perbaiki lagi ke depannya. Nah itu untuk di warga, kita bisa mencari nama, alamat, nik, bahkan jenis kelamin gitu. Nah untuk di user, kalau di user sendiri itu bagian search-nya. Nah jadi search itu memang kita gunakan nanti itu bentuknya seperti search bar gitu, yang biasa kita lihat misalnya seperti ini, atau yang paling terindah seperti ini, misalnya search bar seperti ini. Nah jadi misalnya yang di kejadian, ini kita lihat, nah dia bisa mencari jenis bencana, lokasi, ataupun misalnya kita mau cari tanggalnya gitu. Nah jadi ini kita coba dulu, misalnya jenis bencana yang kita mau kita cari itu misalnya gempa gitu. Nah kalau dijalankan, nah dia akan memunculkan data-data dari jenis bencana yang berhubungan dengan yang namanya gempa gitu. Jadi ditunjukkan juga lokasinya, tanggalnya, kapan, status, keterangan. Nah itu untuk kalau gempa. Kalau misalnya banjir gitu, jadi dia akan memunculkan data kejadian dari banjir aja gitu. Itu untuk search. Sama juga dengan Posko. Nah kalau di Posko itu kita mencari, nah kita bisa mencari nama dari poskonya, terus penanggung jawabnya siapa, alamat, kontak, dan juga terhubung sama kejadian di data kejadian bencana. Nah di sini misalnya ini karena sama, jadi kita coba mencari dari nama penanggung jawabnya, misalnya nah terdapat satu aja data yang penanggung jawab itu bernama Saka Pangestu. Nah itu untuk search. Nah kita lanjut. Nah yang terakhir itu ada, yaitu namanya filter. Nah jadi filter ini seperti biasa kita mulai dulu dari bagian warganya. Nah filter ini kalau misalnya di kejadian warga, yang di data warga itu kita gunakan untuk memperlihatkan menyortir, maksudnya mensortir atau memfilter data-data berdasarkan jenis kelamin. Kan ada laki-laki dan perempuan. Nah karena ini semua jadi dia campur baur, jadi perempuan ada, laki-laki juga ada. Nah kalau misalnya kita pilih laki-laki aja, nah jadi dia akan memunculkan data-data seseorang yang berjenis kelamin laki-laki gitu. Terlihat di sini ada banyak yang namanya laki-laki, sampai seterusnya, ada 43 data warga yang berjenis kelamin laki-laki gitu. Nah kalau perempuan itu juga sama, nanti kalau kita terapkan dia hanya akan memunculkan data-data warga yang berjenis kelamin perempuan. Dari sini terlihat ada 57 data warga yang berjenis kelamin perempuan.
Nah, itu untuk warga. Kalau misalnya kita lihat di kejadian, nah di sini filter itu digunakan untuk menyortir jenis bencana, terus juga status dari kejadiannya. Ini kalau di sini kita lihat, nah di sini kan bercampur baur ya, ada gempa, ada kebakaran, angin puting beliung, banjir. Nah, kalau kita sortir misalnya banjir, tapi ini yang statusnya itu kita hilangin, yang kita nanti dulu. Nah, jadi hanya memunculkan data-data kejadian yang banjir aja gitu. Nah, dan statusnya itu bervariasi, ada yang aktif, ada yang dalam penanganan, ada yang udah selesai gitu. Kalau kita tambah lagi misalnya yang dalam penanganan gitu, nah jadi dia akan memunculkan data kejadian banjir yang statusnya dalam penanganan. Ini di sini ada 3. Nah kalau misalnya di posko ini filter itu digunakan untuk memfilter jenis bencananya. Misalnya posko tersebut itu menampung korban dari bencana apa gitu. Nah, di sini jenis bencana. Misalnya kita pilih yang longsor. Nah, kalau kita terapkan, nah dia akan memperlihatkan beberapa posko yang menampung korban dari kejadian bencana longsor gitu. Nah, di sini jenis bencananya longsor. Dan ada sekitar 21 data posko yang menampung korban bencana ini. Nah, seperti itu dari penggunaan filternya. Jadi biar lebih gampang untuk dicari gitu. Nah, kalau misalnya kita posko TBK dengan filternya itu misalnya kebakaran. Nah, dia akan menampilkan posko yang bernama posko TBK dan jenis bencana itu adalah kebakaran. Nah, di sini posko TBK jenis bencananya kebakaran. Nah, seperti itu adalah fungsi dari search dan juga filternya. Jadi bisa digunakan sekaligus gitu. Nah, itu sekian untuk penjelasan mengenai pagination, filter dan juga search. Jadi ketiga hal itu kita digunakan dalam website ini untuk memudahkan para usernya, misalnya untuk berpindah halaman dengan cepat, misalnya mau langsung melihat seperti apa data halaman terakhir, atau ingin langsung mencari data-data tertentu menggunakan search atau filter. Nah, setelah itu seperti biasa yang kita lakukan adalah melakukan git push ke dalam GitHub-nya. Jadi seperti biasa itu kita menggunakan git add. Nah, biasanya kan kita akan langsung menggunakan git commit di sini. Nah, tapi ada cara yang lebih cepat dengan menggunakan source control. Nah, jadi karena ini semuanya udah saya commit. Nah, jadi biasanya setelah kita git add itu akan muncul beberapa file-file yang udah kita ubah. Nah, saat itu kita tinggal memasukkan nama commitnya, kemudian setelah itu saat kita misalnya kita ubah yang ini deh, misalnya kita ubah lagi jadi 10, kemudian kita kembali git add kan, nah muncul satu commit kan. Nah, jadi misalnya ini kita buat penambahan data halaman. Nah, setelah kita masukkan ini, karena kita mau sekalian untuk nge-pushkan ke GitHub-nya, kita langsung pilih commit dan push. Nah, setelah itu data yang udah kita commit tadi akan langsung di-push ke dalam, akan langsung di-commit dan juga di-push ke dalam GitHub. Baik, sekian penjelasan dari saya pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasannya atau tidak jelas. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.